mau beli, ambil burung paut yang karakternya fighter. Saya menyarankan, pasti saya menyarankan, Mas, jangan main di kelas paut. Jangan main di kelas paut. Karena apa? Burung yang jenengan ambil ini kemungkinan besar nggak mau dulu di kelas paut. Pasti ngejar-ngejar mencari lawan. Bahkan naik turun, bahkan muser-muser di bawah. Bahkan bisa dikatakan kepo. Gitu. Langsung aja Mas, nanti Mas mainnya di kelas dewasa. Dewasa restat kah untuk terserah, dewasa bebas kah terserah gitu. Karena apa, di situ dia itu pasti bisa respon, atau malah justru dia itu lebih dari yang dewasa itu. Dia tuh apa ya, tracknya bunyi sekali, dia bisa bunyi 4-5 kali. Karena dengan jiwa mudanya dia, ngesok istilahnya katanya Mas, kenceng gitu loh, ngumpangi terus istilahnya gitu. Sebenarnya kayak dia ngekek gitu terus. Kalau benar-benar dapat track yang pas, yaitu yang kita bidik atau kita pelatihan di Lovebird Paut Fighter. Di Lovebird Paut Fighter ini apakah masih menggunakan pakan kencang Pak Dut? Malah saya wajib dari awal dia keluar karakter fighter, saya pukul terus pakai pakan itu sampai dia benar-benar up. Bahkan pemberian vitamin kita malah lebih daripada yang saya pasangan itu. Misalkan yang pasangan itu paling saya 1 minggu 2 kali ibaratnya. Itu bahkan saya bisa tiap mandi malam. Karena apa? Tujuan saya memang menaikkan up-nya dia. Kalau dia udah benar-benar mentok dibirahi, baru kita turunkan perlahan, nanti sudah benar-benar jadi stabil, baru kita polos. Bahkan polos hariannya, nanti kalau mau main baru ditembak pakan penggacor atau pakan jalur landep. Bahkan malamnya pun saya pukul pakai vitamin seperti itu. Aku justru sebaliknya Mas, malah lebih ke pakan kencengnya. Sama burung dewasa pasangan atau yang bahan koslet, saya pun malah nembaknya yang itu, yang paut single factor, hariannya dipakan kenceng, harian itu. Nah, permasalahan yang sering terjadi di teman-teman ini kan ketika bermain single factor ini, permasalahannya itu di overbirahi. Itu gimana Pak Dut? Itu makanya kan aku bilang tadi, itu kita benar-benar harus memahami. Kita mencari di mentoknya, mentok karakternya dia keluarkan, tingkat beranya dia keluar, baru perlahan kita turunkan. Nanti dia jadi rata atau stabil, datar-datar saja gitu. Dan nanti begitu mau ada target mau main, malamnya baru ditembak lagi pakan kenceng. Nanti di lapangan itu burung udah on, gitu loh. Udah on. Memang saya mencari titik up-nya dia, aku malah. Berarti ketika nanti sudah jalan, tinggal kita pinter-pinternya memainkan di pakan dan vitamin. Ya, itu seberapa, misalnya kan diamin atau ya kita kan akhirnya kan nanti kan endingnya kan kita menjaga Mas, menjaga datarnya dia. Aku bilang datar karena ya harus datar di hariannya, dijaga itu memang harus dijaga. Karena apalagi metode zaman dulu itu lebih rumit daripada zaman sekarang Mas. Kalau metode zaman dulu kan gini, latihan atau gantangan labran itu enggak setiap hari, adanya itu Jumat Sabtu. Kalau dulu itu kita melatihnya itu susah, bisa dikatakan susah karena apa? Belum banyak orang yang punya lovebird, EO cuma sedikit, ya kan? Kita tahu-tahu langsung lomba. Nah kita memang mencari titiknya tuh hariannya milet polos, nanti hari Jumatnya kita pukul pakai pakan kenceng, krodong itu pun.
poin pentingnya di sini kita harus benar-benar mengenali Iya, karakter lovebird gacuan kita masing-masing ya. pasti itu harus. Karena kan kalau main single factor itu pasti berubah-ubah ya, nggak bisa sama gitu loh. Nggak bisa sama mas, dari hari ke hari, minggu per minggu itu nggak bisa sama. Itu beda dengan yang pasangan. Kalau pasangan kan kayak istilah kata itu burung nggak mikir ya, tinggal cabut gantung gacor gitu loh. Kalau factor kan enggak, kita harus ada timing, feeling, insting. Itu penting banget itu mas, itu penting banget itu. Kita nggak asal, kadang itu burung sudah on, nanti di lapangan ketemu trek yang benar-benar tepat enggak, contoh enggak treknya, kadang ada yang mencari warna dan lain-lain. Sebenarnya itu pola pelatihan yang jelas itu seperti itu. Kalau memang benar-benar burung on kenceng, sebelahnya mau warna apapun asal dia respon, ya pasti kejar-kejaran mas, tembak-tembakan kan istilahnya kan, kerja kan dia. Kalau menurut Pak Do sendiri untuk lovebird single factor betina, misal over delay dia sampai cabut bulu itu treatmentnya gimana Pak Do? Cara mengatasi lovebird betina single factor cabut bulu. Ini itu masalah seperti dulu pernah ada yang WA ke aku. Dia kan memakai sistem dari awal full crodom, otomatis keungkep istilah kata ya, keungkep gerah. Berarti kan dirubah mas. Dari hariannya full crodom dia blak aja, makanya diturunin dia blak, kurangi mandi. Aku mah justru mengurangi mandinya, biar dia mandi sendiri gitu, biar dia yang mengatur birainya dia sendiri, tapi dibalikkan ke netral atau normal. Jadi dia yang mengatur sendiri mas, istilah kata di reset nol, biar ngelatih sendiri dia. Itu naluri ada, memang seperti itu ada. PAUD baru usia 3 bulan udah ciak, ada. Ya karena kelebihan itu, kelebihan apa itu, kelebihan hormon istilah kata itu, dia duranya up naik. Ya karena dari faktor protein pakan itu memang seperti itu, harus benar-benar kita pahami. Oh ini burung berarti nggak bisa dikasih makan kenceng, makanya polos saja. Itu rata-rata burung seperti itu memang upnya naik, duranya memang naik, terlalu kenceng burungnya, over protein aku bilang mas seperti itu kalau yang tiak bulu. Jadi nggak usah dikerodong, diabla aja, mandi biar mandi sendiri, biar yang mengatur duranya dia sendiri, itu malah nanti sembuh malah. Terakhir Pak Dut, untuk lovebird PAUD single factor dan lovebird dewasa single factor jenis kelamin betina itu beda apa enggak sih untuk perawatannya atau pola pelatihannya sendiri? Sebenarnya sama mas. Yang di PAUD betina factor itu kita itu memang menyusun dari yang dewasa factor. Jadi kita samakan, menyusunnya sama, dari pola harian, mandi dan sebagainya itu kita sama. Cuma perbedaannya di menu makan. Kalau yang udah dewasa itu millet polos hariannya. Kalau yang PAUD itu kita tembak di pakan racian penggacor. Memang biar up naik, kalau setelah itu udah ketemu baru netral disamakan gitu. Berarti lovebird betina dewasa single factor udah nggak perlu pakan atau vitamin lagi? Atau kalau vitamin perlu mas, itu kan penunjang mas. Kan kita lihat ini burungnya kok nggak kenceng atau lemes, ya udah kita malamnya pukul pakai vitamin gitu. Untuk makan itu kan biasanya kan kita kan tetap kepolos mas, karena udah tahu titik puncak biranya dia gitu. Tinggal nanti kalau main baru dirubah pakai pakan yang kenceng. Pemahaman karakter itu yang paling penting.